Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di Bawaslu Kabupaten Semarang Podcast Jilid yang kedua. Hari ini kita rencana mau podcast di luar kantor karena kita mau mencari suasana baru nih. Nah, kebetulan kita sudah sampai di tempat lokasi syuting. Nanti kita akan banyak ngobrol terkait dengan penyusunan data pemilih berkelanjutan bersama dengan Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Semarang, Bapak Muharram Al-Rosyid. Kita set tempat dulu, video nanti biar langsung di take hari ini juga. Let's go. Oke, sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, seperti janji saya tadi nih, janji bahwa kita mau ngadain podcast di luar kantor. Kali ini di edisi kedua kita bakal ngobrol-ngobrol di luar kantor. Karena kita merasa udah bosen lah podcast-podcast di dalam kantor. Kita mau cari suasana baru di luar kantor. Nah, siang ini kita kedatangan anggota Bawaslu Kabupaten Semarang, Bapak Muharram Al-Rosyid, Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas. Selamat siang, Pak Muharram. Siang, Mas Nasar. Beda ya hijau-hijau ya sekarang. Beda kan sekarang hijau-hijau. Biar mencari suasana baru gitu loh, Pak. Segar itu. Segar rasanya kan, refreshment di luar gitu. Nah, biasanya kalau kita di kantor tuh manggil Pak Muharram ya, di kantor Pak Muharram Al-Rosyid. Oke, di siang hari ini kita pengen ngobrol banyak sebenarnya Pak. Cuman karena memang terbatas waktu, kita juga ngobrolnya yang setidaknya bisa masyarakat tahu lah nantilah terkait dengan kegiatan yang ada di KPU. Nah, salah satu kegiatan yang ada di KPU saat ini adalah kegiatan penyusunan data pemilih berkelanjutan atau yang biasa kita sebut dengan PDPB. Nah, Pak Muharram, ngobrolin masalah PDPB, ini kan semacam kegiatan di luar non-tahapan ya. Kegiatan di luar non-tahapan karena kegiatan tahapan itu sendiri sudah selesai secara tahapan berlangsung tanggalnya ya sudah selesai. Buat sahabat Bawaslu yang belum tahu nih PDPB itu apa sebenarnya Pak PDPB itu Pak? Nah menarik ini Mas ya. Nah, karena mungkin banyak pertanyaan PDPB itu apa. Tapi secara sederhana sebenarnya PDPB itu adalah pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Masyarakat umum mungkin banyak yang tidak tahu, bahkan mungkin berasumsi ya. Pasca pemilu selesai misalnya, apa ada banyak kerjaan tuh, apa nggak ada kerjaan tuh, masih banyak kerjaan. Masih banyak. Salah satu kerjaan yang kita lakukan adalah melakukan pengawasan terhadap pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Karena data pemilih itu kan terus dilakukan secara kontinu berkelanjutan, jadi tidak mandek pasca pemilu, dan itu berlangsung selama 3 bulan sekali itu untuk konteks kabupaten kota. Karena data itu penting Mas sekarang ya, di era yang modern sekarang data itu sangat dibutuhkan ke banyak hal. Saya akan uraikan betapa pentingnya data, mungkin belum masuk ke pemilu, tapi saya mungkin akan menganalogikan sederhana. Mas Nasa sering belanja kan? Oh sering, kalau belanja Mas sering Pak. Kan banyak itu ya, minimarket itu. Kalau Mas Nasa sadari ternyata tiap minimarket itu settingan shelternya itu berbeda-beda. Ternyata ketika saya mengkonfirmasi terhadap pegawai itu, mereka settingannya berdasarkan dari alur dari pembeli. Selama sebulan itu mereka mendata, beli apa segala macam, itu nanti berakibat pada tata letak barang di sana. Jadi kalau bisa dipastikan di tiap minimarket pasti berbeda. Pun demikian di dunia medis, olahraga, misal performa pemain, itu kan perlu ditingkatkan ya berdasarkan data yang mereka analisis pada saat latihan atau pertandingan. Pun demikian, untuk menciptakan pemilu yang berintegritas itu data juga harus benar-benar valid itu. Makanya data itu harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Seperti itu Mas. Nah, ini kan berarti kan harus menciptakan. Berarti kan ada pola nih yang tercipta nih dengan adanya data pemilih ini. Data pemilih ini mau kemana dan kemana kan ada polanya berarti. Nah, manfaatnya secara langsung yang bisa dirasakan KPU sama Bawaslu dalam pengawasan itu sebenarnya apa Pak? Penting untuk kita awasi karena apa? Karena mungkin gini, ada perbedaan ketika pemutahiran data pada saat pemilu atau pilkada dengan data pemilih pada saat pasca itu. Karena duanya punya pendekatan yang berbeda. Kenapa penting untuk kita ketahui? Karena konsekuensi logis dari data pemilih itu akan berakibat pada banyak hal. Termasuk misal saya katakan di sisi manajemen logistiknya segala macam. Saya flashback ke pada saat pemilu kemarin. Oh ya, boleh. Pemilu kemarin itu kan
KPU itu kan mencetak sekitar hampir 1,2 miliar surat suara. Surat suara. Itu kan dari 5 kertas suara itu ya. Itu kalau kita analogikan, kalau kita tumpuk itu ya kertas, itu bisa tingginya sekitar 13 kali dari puncak Gunung Everest. Itu kan begitu banyak, itu, Pak. Begitu banyak yang dikeluarkan ya dana dari pemilih itu, termasuk kaitannya dengan data pemilih. Kalau data pemilihnya bisa salah itu, kelebihan dan seterusnya, itu kan berakibat banyak pada soal anggaran misalnya seperti itu, ataupun pada manajemen TPS dan lain sebagainya. Itu berkaitan banyak hal itu, sehingga penting untuk diawasi. Pentingnya apa diawasi? Karena ini nanti akan ke depan itu saya melihat bahwa daftar pemilih pada saat berkelanjutan ini punya pondasi utama yang nanti datanya akan dieksekusi pada saat pemilu atau pemilihan di tahun yang akan datang. Seperti itu. Nah, kalau bicara mengenai pengawasan tadi kan, Pak Rusdi bilang pengawasan ya. Nah, sebenarnya kan sebelum pengawasan tersebut berlangsung kan otomatis kita juga harus ada tindakan pencegahan nih. Karena Bawaslu kan sekarang kan spiritnya kan melakukan pencegahan dulu ya. Pencegahan dulu baru nanti penindakan. Nah, udah ngapain aja nih Pak Bawaslu dalam dalam melaksanakan pencegahan itu? Nah, kita itu berangkat dari surat edaran nomor 29 tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Bawaslu ya. Itu banyak metode yang harus kita lakukan ya, mulai dari sekarang. Yang pertama itu melakukan berbagai langkah-langkah pencegahan. Apa itu langkah-langkah pencegahan? Yang pertama kita melakukan inventarisir data pemilih pada saat pemilu atau pemilihan kemarin ya. Kita inventarisir data itu sebagai basis untuk menganalisa pada proses PDBB ini. Kemudian kita juga ditugaskan untuk melakukan peta pemetaan desa atau kelurahan rawan pada aspek hak pilih. Kan ada itu di beberapa desa yang sangat rawan hak pilihnya. Kemudian kita juga harus melakukan koordinasi. Kemarin kan kita koordinasi. Pertama mungkin di KPU. Kita kan biasa berkoordinasi karena per 3 bulan kan akan ada rekapitulasi itu ya. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan instansi lain, misal di Dukcapil. Ini kaitannya dengan proses persebaran data orang meninggal, orang pindah dan seterusnya. Termasuk ke pengadilan. Ya. Pengadilan itu untuk mencari informasi kaitannya dengan putusan dari pengadilan yang berkaitan pencabutan hak politik misalnya. Kemudian ke TNI, Polri, kaitannya dengan alih status, misalnya yang pensiun dan atau yang dari sipil menjadi TNI Polri, termasuk ke kecamatan dan kelurahan desa. Kemudian kita juga membentuk yang namanya posko aduan ya, aduan di kabupaten baik online ataupun offline, dan masyarakat bisa menyampaikan itu. Selanjutnya kita juga menyampaikan atau merilis data hasil pengawasan PDBB. Kira-kira itu beberapa bentuk pengawasan pencegahan yang kita lakukan. Di sisi lain kita juga melakukan yang namanya pengawasan secara langsung. Kemarin kita sudah melakukan di pleno rekapitulasi kemarin ya, karena pengawasan itu kan dilakukan per 3 bulan sekali. Kita hadir di situ. Selanjutnya kita juga ada yang namanya uji petik. Uji petik itu kita lakukan dari hasil pengawasan pada saat pemilu dan pemilihan kemarin, dan atau data hasil rekap dari pleno kemarin pada saat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, kita uji ya apakah benar data yang sudah disampaikan oleh KPU. Selanjutnya yang paling penting juga ada keterlibatan masyarakat ya, atau partisipasi masyarakat. Karena penting. Jadi bedanya dengan pemutakhiran ketika pas pemilu atau pemilihan itu kan berbeda dengan sekarang, karena sekarang itu bariernya atau obstacle-nya menurut saya lebih susah itu. Karena kalau dulu pada saat pemilu kita punya, kalau istilah dalam militer itu punya artileri itu ya, atau kavaleri, pasukan ya jarak dekatnya ada sampai pada tingkatan TPS. Nah sekarang kita tidak punya, karena kita hanya di lingkup kabupaten kota, sehingga itu menjadi satu tantangan tersendiri. Selain itu juga kita tidak diberikan by name oleh KPU, sehingga menjadi satu tantangan khusus bagi kita. Maka dari itu keterlibatan masyarakat, dalam hal ini laporan dari masyarakat itu menjadi salah satu kunci pokok. Selanjutnya adalah menindaklanjuti dari hasil pengawasan yang kita temukan. Barangkali nanti
jika menemukan adanya dugaan pelanggaran kita bisa memberikan saran perbaikan, saran perbaikan berkaitan dengan data-data yang sudah dieksekusi atau belum. Mungkin itu Mas. Jadi sebelum ya jadi banyak banget pencegahannya dalam hal ini bisa berbentuk administratif dari himbauan, kemudian saran pencegahan, juga dari pengawasan langsung seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau bicara dengan pengawasan langsung ini kemarin kita pernah sarper Pak di KPU nggak? Pasti ya kalau itu kita ya. sarper itu pasti. Begitu. Berarti sahabat Bawaslu, berarti kerja Bawaslu saat ini adalah memastikan bahwa penyusunan data pemilih itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jangan lupa apabila nanti ketika ada kesalahan yang mungkin ya yang bisa dilakukan oleh lembaga penyelenggara, kita bisa memberikan saran perbaikan sebagai bentuk kolaborasi bersama, bentuk penyempurnaan bersama terhadap data pemilih tersebut. Pak Rosyid ini ngobrolin terkait dengan PDPB, otomatis kita juga punya harapan ke depannya nih Pak. Iya. Ke depannya terhadap pengawasan PDPB ini mau seperti apa dari Bawaslu Kabupaten Semarang sendiri? Nah, saya melihat begini, pada proses PDPB itu adalah salah satu fondasi utama dalam demokrasi demi mewujudkan validitas data. Nah, kalau pada saat pemutakhiran, pada saat pemilu atau pemilihan itu kan menurut saya sifatnya lebih taktikal. Taktikal dan menjawab kebutuhan pada saat itu, karena dan karakteristiknya ketika pemutakhiran pada saat pemilu atau pemilihan itu kan lebih punya jangka waktu yang sangat mepet, karena penyusunnya kan ada DPS, DPSHP dan seterusnya, dan ada timelinenya sendiri gitu ya. Berbeda ketika PDPB yang terus kontinu dan sifatnya kan siklikal. Sehingga menurut saya ini penting dijaga sampai pada saat proses pemilu atau pemilihan di tahun yang akan datang, sehingga kerja-kerja keras ini bisa dieksekusi secara matang dan lebih enak ketika saat proses pemilu atau pemilihan. Berarti keywordnya harus dijaga. Harus dijaga karena ini sifatnya kontinu. Sehingga menurut saya kan kalau pemutakhiran pada saat pemilu atau pemilihan kan sifatnya event based management. Jadi manajemen yang berbasiskan pada event apa itu pilkada, event apa pemilu. Nah, berbeda kalau PDPB itu sifatnya continuous improvement gitu. Jadi peningkatan agar data ini tetap terpelihara dengan baik. Nah, itu proses pengawasan yang akan kita lakukan. Kata kuncinya juga keterlibatan masyarakat Mas di sini menurut saya. Jadi kita membuka posko aduan sehingga ketika ada masyarakat yang ingin memberikan laporan, misalnya data yang meninggal atau perpindahan penduduk, misalnya pindah domisili atau alih status, itu bisa dilaporkan kepada Bawaslu. Sehingga kami mohon dengan sangat partisipasi aktif dari masyarakat. Karena kita juga SDM-nya tidak ada. Sulit kan? Karena SDM kita juga cuma ada di kabupaten, jajaran pengawas di Bawaslu tidak ada. Kata kuncinya ya menurut saya di PDPB ini Mas, sinkronisasi atau koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Itu penting sekali. Entah itu di Sukcapil ataupun pengadilan ataupun Kementerian Agama atau apapun yang berkaitan dengan itu. Nah, kemarin saya sempat cerita, kita kan pernah melakukan uji petik di beberapa sekolah, dan kita menemukan kan banyak data siswa yang usia 17 tapi belum kita cek di DPT online belum masuk. Nah, ini kan penting, termasuk sekolah itu juga berpotensi banyak pemilih baru yang belum terdaftar. Oke. Berarti Bawaslu pada dasarnya siap untuk mengawal jalannya proses penyusunan data pemilih ini, tapi juga dibantu sama masyarakat itu sendiri ya. Masyarakat yang sudah sekiranya sudah meninggal harus segera lapor ke Capil dan sebagainya agar data tersebut terupdate, serta keterlibatan dan koordinasi dengan instansi terkait. Nah, itu menjadi kata kunci bersama agar Bawaslu dalam tanda petik tidak kerja sendiri apa ya? Iya, memang. Tidak bekerja sendiri. Kerja sendiri. Kalau kerja sendiri repot. Nanti malah datanya tidak bisa terkawal dengan baik. Malah nanti jatuhnya kita sulit untuk menganalisa data mana yang sekiranya valid dan tidak. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Oke, itu sudah banyak sebenarnya sih materi bahasan mengenai pengawasan PDPB. Karena PDPB ini bakal berlanjut terus per 3 bulan. Sampai pemilu dan pemilihan besok ya Pak ya? Betul. Jadi kalau Mas Nasar sendiri ada kesulitan ya ketika PDPB ini? Nah, yaitu mungkin kalau dari sisi sekretariat atau kami mungkin kesulitannya karena menganalisa data yang
tidak ada ya Pak ya, Iya, maksudnya benar itu, data Mas. by name-nya itu tidak ada, jadi mungkin kami juga kesulitan di situ. Kalau dari pandangan Pak Rosyid gimana Pak? Kan ada kelemahan kelebihan masing-masing. Mm-mm. Kalau pada saat pemutahiran kemarin itu kan sangat mepet waktunya ya, karena ada deadline di tanggal-tanggal tertentu. Betul. Sehingga kadang-kadang teman-teman penyelenggara baik itu dari Bawaslu atau KPU itu seringkali lambat ya, terlambat atau eksekusinya beban ya. administrasinya terlalu terlalu berat sehingga potensi kesalahannya menjadi lebih besar. Nah, kalau PDBB ini kan lebih longgar sebenarnya. Karena pada saat kemarin itu, kan tabrakan dengan tahapan-tahapan lain ya Pak ya. Kelemahannya kita nggak punya jajaran sampai tingkat bawah. Itu susah. Makanya kata kuncinya ada koordinasi lintas instansi tadi. Nah, di sisi lain tadi yang saya masukkan keaktifan masyarakat tidak hanya melaporkan tapi pada tertib administrasi. Ini penting gitu, karena di beberapa desa masih banyak yang terjadi orang yang sudah meninggal tidak dilaporkan. Nah, ini jadi satu kendala. Kendalanya apa? Kemudian yang terjadi pada saat di pemilu atau pemilihan yang akan datang, itu kadang-kadang DP4 itu tidak begitu rapi karena kesalahan itu. Karena kalau pada saat pemutahiran pada pemilu atau pemilihan itu sangat tergantung pada proses keakuratan DP4 dan coklit. Betul. Ya. Berbeda dengan PDBB yang menurut saya memang sangat sistemik sehingga polanya harus berkoordinasi dengan antar instansi. Oke, karena memang sulitnya data itu ketika ada orang meninggal, kemudian tidak dilaporkan, terus kita nemuin tuh di lapangan, meninggal nih. Tapi kan ketika kita memberi saran perbaikan, harus ada dokumen pendukungnya yang harus dilengkapi seperti itu ya. Oke, itu teman-teman sahabat Bawaslu, sekelumit mengenai PDPB, penyusunan data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Semarang. Banyak sekali sebenarnya yang mau dibahas, cuman karena tahapannya masih panjang, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mengenai DPP di edisi-edisi berikutnya. Mungkin kalau yang jilid kedua ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang telah menonton dari seluruh Indonesia di channel YouTube Bawaslu Kabupaten Semarang. Terima kasih kepada Pak Muharrem Al-Rosyid yang sudah menyempatkan kesempatannya berbincang dan ngobrol bareng bersama kami di ruang terbuka ini. Terima kasih juga kepada teman-teman teknis yang sudah membantu sampai tersusunnya podcast di siang hari ini. Terima kasih semuanya. Oke, saya Nur Muhammad Nasyar undur diri dulu. Kalau ada salah mohon dimaafkan ya sahabat Bawaslu. Akhir kata, salam awas. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.